Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran 1. Yang ada di LKS halaman 50 sampai dengan halaman 53. Materi pembelajaran 1 anak-anak, masih ingatkah kalian tentang penulisan huruf tegak bersambung dan penggunaan huruf kapital? Tentu anak-anak masih ingat ya. Huruf kapital disebut juga huruf besar. Kalau huruf tegak bersambung itu bisa disebut dengan huruf Latin. Mari membaca. Tandailah kesalahan ejaan dan tanda baca pada teks berikut. Baik anak-anak, di sini sudah ada teks atau bacaan tentang olahraga pagi. Untuk yang ibu beri tanda garis berwarna orange ini merupakan kesalahan dalam pengejaan maupun tanda bacanya. Ibu bacakan dulu untuk teksnya. Olahraga pagi. Di sini olahraga pagi ini namanya judul anak-anak. Ini sudah betul menggunakan huruf kapital. O-nya sudah menggunakan huruf besar atau huruf kapital. P-nya ini juga sudah menggunakan huruf besar anak-anak. Jadi sudah betul. Pada hari Minggu yang cerah, Aisyah dan keluarganya berolahraga pagi. Untuk kata pada ini sudah betul anak-anak, karena di awal kalimat itu harus menggunakan huruf kapital. Awal kalimatnya atau awal katanya ini yaitu huruf P. P-nya sudah betul menggunakan huruf kapital. Untuk yang ibu beri tanda garis yaitu minggu. Minggu itu termasuk nama hari. Seharusnya menggunakan huruf kapital pada huruf M-nya. Ini berarti salah ya anak-anak. Seharusnya M-nya itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian Aisyah. Aisyah ini nama orang. Nama orang ini juga harus menggunakan huruf kapital. A-nya atau huruf A-nya ini seharusnya A besar, bukan A kecil. Setelah pagi ini sudah betul anak-anak. Jika sudah atau terakhir, huruf terakhir atau kalimat terakhir ini harus diberi tanda titik. Untuk baris yang kedua, udara sejuk pada pagi hari. Awal kalimatnya yaitu udara. U-nya sudah menggunakan huruf kapital, jadi sudah betul. Di akhir kalimat itu sudah diberi tanda titik, sudah betul. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Awal kalimatnya yaitu kata matahari. Huruf M-nya ini sudah menggunakan huruf kapital, jadi sudah betul. Dan di akhir kalimat sudah diberi tanda titik. Mereka lari pagi mengelilingi taman di perumahan. Awal kalimatnya yaitu kata mereka. Huruf M-nya ini sudah menggunakan huruf kapital anak-anak, jadi sudah betul. Dan di akhir kalimat sudah diberi tanda titik. Selanjutnya, tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Awal kalimatnya juga sudah betul menggunakan huruf kapital pada huruf T-nya, dan di akhir kalimat dikasih tanda titik. Kemudian ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Awal kalimatnya juga sudah betul anak-anak, sudah menggunakan huruf kapital pada kata ada. Kemudian jika menyebutkan sesuatu baik itu barang, bunga, hewan, dan lain sebagainya itu diberi tanda koma, sudah betul. Di sini contohnya yaitu bunga mawar, koma, bunga sepatu, koma, bunga melati, koma, dan banyak lagi dikasih tanda titik. Jika anak-anak menyebutkan lebih dari satu
itu harus diberi tanda koma. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Aisyah dan keluarganya. Untuk awal kalimatnya yaitu kata hari. Seharusnya awal kalimat itu menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Jadi huruf H-nya itu seharusnya huruf H besar. Selanjutnya Aisyah. Nama Aisyah di sini juga seharusnya menggunakan huruf besar. A-nya itu harus kapital karena nama orang. Evaluasi anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan bacaan. Untuk soal yang pertama, pada hari apa Aisyah dan keluarganya berolahraga? Sesuai dengan cerita tadi tentang olahraga pagi, mereka berolahraga pada hari Minggu. Selanjutnya untuk soal nomor 2, di mana mereka berolahraga pagi? Mereka berolahraga pagi di taman perumahan. Kemudian untuk soal nomor 3, apa yang dilihat Aisyah di taman? Aisyah melihat bunga-bunga yang sedang bermekaran. Kemudian untuk soal nomor 4, tuliskan kembali teks yang berjudul olahraga pagi dengan huruf tegak bersambung. Gunakan aturan penggunaan huruf kapital yang benar. Nanti anak-anak menulis cerita tentang olahraga pagi tadi menggunakan huruf tegak bersambung atau Latin. Boleh di LKS, boleh juga di buku tulis, boleh juga di buku halus. Buku halus itu buku khusus menulis huruf tegak bersambung atau huruf Latin. Gunakan aturan penggunaan huruf kapital yang benar sesuai dengan materi tadi atau pembahasan sebelumnya tadi tentang kesalahan ejaan yang sudah Ibu beri tanda menggunakan garis berwarna orange. Itu harus menggunakan huruf kapital. Baik anak-anak, ini merupakan bacaan atau cerita tentang olahraga pagi yang sudah diubah atau yang sudah ditulis menggunakan huruf tegak bersambung. Dan untuk kesalahan ejaan tadi yang masih menggunakan huruf kecil, ini sudah diganti menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Ibu bacakan lagi. Olahraga pagi, O-nya sudah besar dan P-nya juga besar. Tadi sesuai bacaan juga sudah betul. Kemudian pada hari Minggu yang cerah, di sini M-nya sudah menggunakan huruf kapital. Aisyah-nya juga huruf A-nya sudah menggunakan huruf kapital. Dan keluarganya berolahraga pagi. Nomor yang ketiga atau baris yang ketiga ini, udara sejuk pagi hari. Tadi juga sudah betul. Kemudian matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Ini juga sudah betul. Mereka lari pagi mengelilingi taman di perumahan. Ini juga sudah betul. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran. Sesuai dengan cerita tadi ini juga sudah betul anak-anak. Lalu ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati dan banyak lagi. Ini juga tadi sudah betul. Selanjutnya hari itu pada awal kalimat tadi masih menggunakan huruf kecil, sekarang ditulis menggunakan huruf tegak bersambung. Ini sudah betul menggunakan H besar atau huruf kapital. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Aisyah dan keluarganya. Nama Aisyah tadi masih menggunakan huruf kecil anak-anak. Ini sudah menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Di akhir kalimat ini juga sudah atau diberi tanda titik, kecuali pada nomor 1 itu tidak ada titik karena pada nomor 1 ini termasuk judul. Kalau judul itu tidak ada titiknya.
Halaman Aisyah cukup luas. Aisyah dan ayahnya menanam cabai di halaman rumah. Aisyah memetik cabai dan menimbangnya. Mari mengamati anak-anak. Perhatikan timbangan yang digunakan oleh Aisyah. Baik anak-anak, di sini Aisyah menimbang dengan menggunakan timbangan kue atau timbangan jarum. Baik anak-anak, Ibu ulangi lagi untuk satuannya atau satuan beratnya. 10 ons ini ada 1 kilogram. Jangan lupa 10 ons ini ada 1 kilogram. Jika 20 ons berarti ada 2 kilogram. 30 ons berarti jika dijadikan kilogram berarti menjadi 3 kilogram. Misalnya 60 ons berarti jika dijadikan kilogram menjadi 6 ons. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian 1 ons jika dijadikan gram. 1 ons itu ada 100 gram. Kalau 3 ons berarti ada 300 gram. Misalnya 5 ons berarti ada 500 gram. Yang berupa itu angka depannya saja ya anak-anak. Kemudian 1 kilogram jika dijadikan gram itu menjadi 1000 gram. Kalau 2 kilogram jika dijadikan gram berarti jadi 2000 gram. 3 kilogram dijadikan gram berarti 3000 gram. Seperti itu. Timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Timbangan jarum ini digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Seperti pembelajaran minggu lalu anak-anak. Jika berat bendanya ini lebih berat, maka menggunakan timbangan besi. Jika beratnya ini lebih ringan, ini menggunakan timbangan kue seperti yang ada pada gambar atau timbangan jarum. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. Jangan lupa jika timbangan kue atau timbangan jarum, satuan beratnya ini ons. Kalau timbangan besi, satuan beratnya yaitu kilogram. 1 kilogram itu ada 10 ons. Jika dibalik juga bisa anak-anak, 10 ons itu ada 1 kilogram. Jadi sama, tinggal dibalik saja. 2 kilogram jika dijadikan ons berarti 20 ons. 20 ons jika dijadikan kilogram berarti 2 kilogram. Seperti itu. Evaluasi anak-anak. Ayo kita temukan berat sayuran di bawah ini dalam satuan kilogram. Ini sudah ada gambar atau 5 gambar yang sudah ada satuan beratnya menggunakan ons anak-anak. Kemudian nanti kita akan ubah menjadi satuan kilogram. Untuk gambar yang pertama ini 20 ons, wortelnya itu beratnya 20 ons. Jika dijadikan kilogram, 20 ons itu menjadi 2 kilogram. Selanjutnya untuk gambar yang kedua yaitu beratnya 10 ons. 10 ons jika dijadikan kilogram ini menjadi 1 kilogram. 10 ons lagi untuk gambar yang ketiga, jika dijadikan kilogram menjadi 1 kilogram. Kemudian gambar yang keempat ini 30 ons beratnya. Jika dijadikan kilogram ini menjadi 3 kilogram. Kemudian gambar yang kelima atau gambar yang terakhir ini beratnya 40 ons. 40 ons jika dijadikan kilogram menjadi 4 kilogram. Paham ya anak-anak? Aisyah senang sekali melihat beragam warna bunga-bunga di taman. Aisyah membuat setangkai bunga dengan plastisin.
Mari berkreasi anak-anak, perhatikan model plastisin Aisyah. Sesuai dengan yang ada di gambar, ini ada gambar bunga anak-anak yang terbuat dari plastisin yang sudah dibuat oleh Aisyah. Karya seni Aisyah merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Yang ada di sebelah kanan gambar bunga ini termasuk karya seni rupa 3 dimensi. Karya 3 dimensi juga memiliki isi dan ruang. Karya 3 dimensi dapat dilihat dari sisi depan, belakang, samping, dan atas. Jika bisa dilihat dari depan, belakang, samping, dan atas, ini termasuk karya seni rupa 3 dimensi. Misalnya tadi ini bunga dari plastisin, misalnya buat hewan dari plastisin, itu juga termasuk karya seni rupa 3 dimensi. Kemudian topeng, kemudian guci, terus patung, dan lain sebagainya, itu termasuk karya seni rupa 3 dimensi, memiliki isi dan ruang, kemudian bisa dilihat dari depan, belakang, samping, dan atas. Karya 3 dimensi memiliki unsur-unsur, yaitu titik, garis, bidang dan bentuk, kemudian warna, serta bentuk permukaan atau tekstur. Ini merupakan karya 3 dimensi atau unsur-unsur karya 3 dimensi. Mari berlatih anak-anak. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Untuk soal nomor 1, apa yang dimaksud karya 3 dimensi? Sesuai dengan cerita di atas tadi, karya 3 dimensi atau seni rupa 3 dimensi adalah seni rupa yang memiliki isi dan ruang. Boleh juga ditambahi, bisa dilihat dari sisi depan, belakang, samping, dan atas. Misalnya tadi yaitu patung, misalnya tadi lagi gambar bunga dari plastisin, gambar hewan dari plastisin, dan lain sebagainya. Kemudian soal nomor 2 anak-anak, sebutkan contoh karya 3 dimensi. Contoh karya 3 dimensi antara lain patung, bunga dari plastisin, gantungan kunci, topeng, dan masih banyak lagi. Selanjutnya untuk soal nomor 3, dari mana saja karya 3 dimensi dapat dilihat? Karya 3 dimensi dapat dilihat dari sisi depan, belakang, samping, dan atas. Selanjutnya untuk soal nomor 4, sebutkan 3 unsur yang dimiliki karya 3 dimensi. Pada pertanyaan nomor 4 ini nanti anak-anak bisa menulis 3 unsur saja. Di sini Ibu tuliskan semuanya. Nanti anak-anak di LKS bisa menulis hanya 3 unsur, itu boleh. Ditulis semuanya juga boleh. Tetapi untuk sesuai soal ini hanya menyebutkan 3 unsur. Unsur yang dimiliki karya 3 dimensi yaitu titik, garis, bidang, dan bentuk, kemudian warna serta bentuk permukaan atau tekstur. Itu merupakan unsur yang dimiliki oleh karya 3 dimensi. Selanjutnya untuk soal nomor 5, buatlah desain untuk model plastisinmu. Kamu boleh membuat model buah, bunga, atau daun, boleh juga nanti misalnya hewan dan lain sebagainya dari plastisin sesuai yang ada pada gambar. Nanti anak-anak boleh mencobanya bersama orang tuamu di rumah untuk membuat karya 3 dimensi atau karya seni rupa 3 dimensi yang terbuat dari plastisin. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.